Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman semua udah semakin siap ya belajarnya. Latihan soal dan pembahasan soal persiapan UTBK kali ini, kita akan membahas mata pelajaran biologi. Bersama saya, Riana Ramadanti atau yang biasa kalian panggil Bu Ane. Oke, kita masih di sesi 1, kita lanjutkan ke part 2. Ups, tapi buat teman-teman yang belum cek part 1, yuk boleh silahkan cek dulu aja part 1-nya. Yang udah siap, yuk kita lanjut part 2. Topik untuk soal-soal hari ini, kita masih membahas tentang materi kelas 10, mulai dari materi klasifikasi, keanekaragaman hayati, sampai dengan ekosistem. Sama dengan part sebelumnya, selain kita akan membahas soal-soal, menjawab soal, kita juga akan membahas materi yang berkaitan dengan soal-soal tersebut. Diharapkan teman-teman semua menjadi lebih paham. Kita mulai dari soal nomor 6, karena kemarin kita udah sempat bahas sampai soal nomor 5. Nah, untuk nomor 6 kali ini, kita pakai tipe soal yang kedua atau yang menggunakan petunjuk B, alasan, pernyataan, sebab, akibat. Yuk kita analisis soalnya. Tumbuhan pinang termasuk golongan Gymnospermae sebab bakal pinang tidak dilindungi oleh daun buah. Bener nggak ya? Wait, sebelumnya kalian tahu nggak tumbuhan pinang itu yang kayak gimana? Nah, pinang tuh yang kayak gini ya. Kalian mungkin sering dengar peribahasa bagai pinang dibelah dua gitu ya. Nah, bisa kalian pakai keyword kalau misalkan buah pinang itu dia harus dibelah dulu biar sampai kelihatan bijinya. Berarti udah kayak bijinya tersimpan di dalam gitu kan. Terus kalau kita lihat lagi tabel tentang ciri-ciri atau karakteristik dari tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae, kita cocokkan nih. Dia daunnya itu sudah memiliki pertulangan daun dan sudah memiliki helaian yang cukup halus gitu ya, nggak begitu kaku. Berarti dia sudah masuk ke karakteristik ini. Dia juga memiliki bunga ya, walaupun jarang sih kalian metik-metikin bunga pinang. Tapi dia sudah memiliki bunga, berarti dia juga udah bisa memiliki buah. Dan akarnya dia termasuk akar tunggang. Nah, berarti dari ciri-ciri ini, tumbuhan pinang termasuk Gymnospermae atau Angiospermae? Ya, dia jadi masuk ke Angiospermae. Nah, kalau gitu berarti yang ini udah jelas salah nih. Kalau salah berarti yang A sama B udah nggak usah di-concern gitu ya. Berarti antara ini pernyataan yang atas pernyataan, yang bawah adalah alasan. Nah, kalau misalkan si alasannya betul atau enggak? Bakal biji pinang tidak dilindungi oleh daun buah. Something's wrong. Ya, bener banget. Harusnya bukan tidak dilindungi, justru dilindungi. Kan dia tumbuhan berbiji tertutup. Gitu, berarti jawabannya yang pernyataan dan alasan keduanya salah. Lanjut ya. Latihan soal nomor 7. Bakteri Nitrosococcus, Nitrosomonas, Nitrobacter adalah bakteri nitrifikasi yang menguntungkan tanaman karena berarti kalau kayak gini kita mengkaji di materi mana ya? Nah, jadi kalian masih ingat tentang daur nitrogen? Ini kita ada bahasannya di daur biogeokimia, di materi ekosistem juga ada. Bakteri juga ini nyambung. Jadi, kalau misalkan kita lihat di sini udah ada keywordnya, ada bakteri nitrifikasi. Nah, bakteri-bakteri yang berhubungan sama nitrogen gitu, ada 2 jenis ya, ada beberapa jenis gitu. Ada bakteri nitrifikasi, ada bakteri fiksasi nitrogen. Kalau misalkan yang di sini, Nitrosococcus, Nitrosomonas, Nitrobacter, udah dikasih tahu bahkan kalau misalkan dia nitrifikasi. Dia berfungsi, lihat nih di sini.
Di diagramnya sudah terlihat jelas ya kalau misalkan bakteri nitrifikasi itu fungsinya atau perannya dia mengubah amonium menjadi nitrat sehingga nanti akan bisa digunakan untuk menyuburkan tanah atau digunakan oleh bakteri denitrifikasi. Nah, berarti kira-kira di sini jawabannya yang mana ya? Apakah menyerap zat asam dalam tanah, mengubah senyawa amonia menjadi nitrat? Ya udah, fix yang itu. Langsung ketemu ya. Jadi jawabannya yang B. Mengubah senyawa amonia menjadi nitrat. Hati-hati jangan sampai tertukar antara bakteri fiksasi nitrogen dan bakteri nitrifikasi. Lanjut ke soal nomor 8. Bintang laut dan bulu babi yang hidup pada ekosistem perairan dapat tergolong sebagai kelompok hewan apa? Nah, kalau misalkan kita lihat dari karakteristiknya, ini jawaban-jawaban ini merupakan golongan atau kelompok hewan sesuai dengan perannya pada ekosistem tertentu gitu ya. Kalau misalkan dekomposer sama detritivor, biasanya kita udah sering kenal ya. Dekomposer itu apa emang? Masih ingat? Dekomposer itu adalah pengurai. Biasanya dia berfungsi untuk menguraikan zat-zat yang ada di tanah. Contohnya misalkan bakteri gitu ya. Si hewan atau hewan sih udah tahu bakteri. Si makhluk hidup dekomposer ini. Nah, berarti kalau misalkan kayak gitu, kira-kira bintang laut sama bulu babi dekomposer bukan ya? Kayaknya bintang laut sama bulu babi terlalu kompleks dan terlalu besar deh untuk disebut sebagai dekomposer. Berarti nomor 1 bukan jawabannya. Nah, kita coret nomor 1 di setiap opsi jawaban biar kita mengkerucutkan jawaban kita lebih fokus gitu ya. Nah, berarti yang ini bukan. Yang ini bukan, kira-kira antara 2 sama 4 nih. Biar nomor 3 kita nggak usah pikirin lagi. Kita coba nomor 2 deh, bawahnya yang udah kita kenal. Detritivor. Detritivor itu apa sih? Oh, ternyata detritivor itu merupakan pemakan bangkai. Istilahnya sih gitu ya. Terus kalau gitu bedanya apa sama dekomposer? Nah, kalau dari namanya sendiri, kita coret dulu ya. Ini biar kita nggak susah gitu ya. Berarti kalau kayak gitu jawabannya udah obvious ya. Dari sini aja kalian udah bisa menemukan jawabannya, yaitu opsi D. Kalau misalkan sampai sini aja kalian udah bisa menjawab soal gitu ya. Tapi Ibu harap teman-teman semua bisa lebih paham tentang soal ini. Jadi kita lanjutkan pembahasannya ya. Ini kita udah nemu nih jawabannya itu yang D, karena jawaban 4 saja yang benar. Oh, berarti yang bentos gitu. Kita lanjut dulu pembahasannya. Bedanya dekomposer sama detritivor apa sih? Nah, kalau dekomposer itu dia berfungsi menyerap sebagian hasil penguraiannya, terus hasil sebagiannya itu dilepaskan lagi bahan-bahan sederhananya itu biar bisa digunakan oleh produsen. Ini kita lihat ya, ini contohnya itu di sebelah sini ada dekomposernya. Nanti zat-zat itu bisa lebih mudah diambil oleh si produsen, misalkan si tanaman ini atau rumput-rumput yang di sini. Contoh dari dekomposer itu mikroba-mikroba pengurai, bakteri, jamur yang sederhana-sederhana gitu ya, yang kecil-kecil banget gitu. Sedangkan detritivor dia itu namanya juga pemakan bangkai. Berarti dia mengonsumsi hewan atau tumbuhan yang telah mati dan membusuk. Misalkan ada di hewan liar. Di alam liar itu ada kuda yang udah mati dimakan singa tapi nggak habis gitu. Berarti dia udah mati kan? Atau misalkan ada gajah yang matinya itu karena sakit gitu. Nanti berarti dia membusuk di atas tanah. Nanti bangkainya itu akan dimakan oleh si detritivor. Nah, mirip sama dekomposer, ujung-ujungnya sih bisa membantu menyuburkan tanah ya. Tapi caranya kalau misalkan detritivor ini dari hasil pencernaannya. Jadi mereka harus makan dulu baru dikeluarin gitu. Contohnya
kayak rayap, kelabang, kumbang gitu ya. Yang masih kecil sih, hewan-hewan kecil, cuman mereka udah cukup kompleks lah dibandingin sama yang bakteri atau mikroba gitu. Kan neston tuh apa sih? Nah, neston itu organisme yang hidup pada permukaan perairan. Kira-kira apa coba yang hidupnya di permukaan perairan? Berarti kayak ngambang gitu kan ya? Yap, bener banget. Contohnya itu adalah seperti eceng gondok gitu ya. Nah, terus tadi jawabannya kan bentos. Bentos tuh apa sih? Perasaan kalau denger bentos tuh kayaknya hewan kecil gitu ya. Bentos itu organisme yang hidup pada zona bentik perairan. Nah, terus dia bisa bergerak bebas juga. Kemudian fungsinya itu atau perannya, dia itu membantu memutar siklus karbon pada perairan. Paham? Nggak paham, Bu, apa sih zona bentik tuh? Nah, jadi zona bentik itu, misalkan ini ada perairan nih ya. Misalkan di sini ada perairan, ada zona litoral atau yang masih terkena masih benar-benar di atas tanah gitu ya, masih kena sama permukaan atas banget. Ada zona limnetik, ada zona potik atau batas di mana cahaya terang itu bisa masuk gitu ya, bisa nembus. Nah, sedangkan zona bentik di sini, kenapa tanahnya di sini? Karena yang dimaksudkan zona bentik adalah dasar perairan. Nah, kalau misalkan sebenarnya nih ya, bintang laut sama bulu babi itu dia hidupnya atau habitat aslinya itu di dasar perairan. Kalau misalkan kalian ngelihat mereka ngambang ya itu mereka terapungkan gitu. Misalkan dia kebawa ke littoral zone gitu ya, sehingga di pantai itu kalian bisa menemukan bintang laut atau bulu babi. Berarti itu secara tidak langsung aja bukan berarti habitat aslinya atau habitat tetapnya itu di sana. Nah, sekarang udah paham kan bentik itu apa? Nah, pas banget sama kondisi bintang laut sama bulu babi yang mereka emang tinggal di dasar perairan. Dan mereka juga bisa bergerak bebas. Nah, terus ini apa sih? Membantu memutar siklus karbon pada perairan. Jadi, nanti hasil pencernaan mereka atau hasil dari respirasinya mereka juga itu bisa menghasilkan karbon. Nah, nanti mereka seolah-olah memutar siklus karbon pada perairan itu. Contohnya ini bintang laut ya. Di sini ilustrasinya juga dia habitatnya di dasar perairan di sini. Kita move on ke latihan soal nomor 9. Kita masih pakai petunjuk C ini ya. Jadi masih tipe soal yang ketiga. Oke. Sumber karbon pada siklus karbon dalam atmosfer berasal dari sebenarnya tadi di soal yang sebelumnya udah sempat kebahas ya dikit. Kira-kira jawabannya apa coba? Ada yang masih ingat barusan? Iya, bener banget yang jawab bener. Jadi, salah satu sumber karbon pada siklus karbon itu adalah dari respirasi. Respirasi makhluk hidup, entah itu produsen, konsumen, ataupun dekomposer, ini mereka tetap respirasi gitu ya. Berarti 1, 2, 3 semuanya ini udah fix banget bener. Berarti kalau gitu nomor yang ini nggak mungkin nih. Karena ini cuma 1 sama 3, ini juga nggak mungkin cuma 2 sama 4, ini juga nggak mungkin cuma 4 doang gitu ya. Berarti ini salah, ini salah, ini salah. Ini udah benar, kita langsung lihat jawaban yang terakhir. Letusan gunung berapi. Kira-kira gunung berapi itu menghasilkan karbon nggak ya? Menghasilkannya lava, Bu. Iya benar. Nah, ini serem banget ya, kayak muncrat-muncrat lava gitu, kayak lumayan horor. Nah, kita harus tahu dulu letusan gunung Merapi atau erupsi itu apa. Jadi, letusan gunung ini merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Nih, ini kita garis bawahi ya, gas yang bertekanan tinggi. Nanti peristiwa ini berhubungan dengan naiknya magma dari perut bumi.
Nah, tadi kita udah tahu nih gas yang bertekanan tinggi. Gasnya itu apa sih? Dan kita coba review lagi. Hasil letusan gunung berapi itu apa? Yang pertama yang tadi yang paling banyak gitu ya. Gas vulkanik. Nah, ternyata gas vulkanik ini mengandung banyak karbon dan gas-gas yang berbahaya lainnya untuk manusia. Jadi makanya kalau misalkan udah ada alert untuk evakuasi karena gunungnya mau erupsi gitu ya, manusia harus cepet-cepet pindah gitu, harus cepat-cepat mengungsi karena emang selain panas gitu ya, ada lava sama lahar, ada hujan abu juga, ada gas-gas yang memang berbahaya gitu. Terus selain itu ada lava atau cairan magma, ada lahar yaitu lava yang telah bercampur batuan sama air, jadi yang udah agak keras gitu ya, nggak benar-benar cairan panas banget gitu. Nah, selain itu ada hujan abu juga sama awan panas. Kalau hujan abu ya wedus gitu ya. Jadi dia abu-abu yang suka mengelilingi kalau misalkan udah ada erupsi gitu ya. Terus awan panas juga sama eksplisit gitu. Berarti ini udah jelas kalau misalkan sumber karbon pada siklus karbon dalam atmosfer berasal dari yang satu benar, nomor 2 juga benar, yang 3 benar, 4 benar, berarti semuanya betul. Jawabannya yang E. Nah, di sini kita bisa lihat ya, contoh atau cuplikan-cuplikan lah untuk sumber karbon pada siklus karbon. Ada dari hasil industri, bisa dari erupsi, ini hasil respirasi. Berarti soal untuk yang nomor 9 sudah cukup jelas ya. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nomor 10, ini nggak ada spesifik cara penjawaban soal, berarti ini soal yang multiple choice standar gitu, yang biasa. Misalkan kalian dihadapkan dengan soal yang sepanjang ini, menghemat waktu dalam pengerjaan bisa langsung fokus pada kalimat terakhir karena biasanya pertanyaannya sih di akhir ya. Cuman kalau misalkan setelah kalian baca kalimat terakhir masih belum puas gitu ya, masih ada butuh informasi tambahan nih, kalian baru lihat ke atas. Itu untuk menghemat waktu aja sih. Nah, misalkan kita di sini di pertanyaan nomor 10 ini, berdasarkan jumlah suatu bagian tumbuhan berikut, manakah jumlah bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil? Oke, sekarang kita mulai bahas monokotil dan dikotil nih. Kalau misalkan tadi kita udah sempat bahas gimnosperme dan angiosperme. Monokotil dan dikotil ini termasuk ke angiosperme apa gimnosperme? Ayo. Ini termasuk tumbuhan yang angiosperme. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah suatu bagian tumbuhan ya. Berarti kira-kira yang mana? Ada yang jawab bunga, daun, akar mungkin? Nah, karena ini adalah jumlah bagian tumbuhan yang kita bahas, kita lihat dulu karakteristik dari monokotil dan dikotil. Sebenarnya nih ya, dari awal pun namanya udah jelas. Ada monokotil itu kan singkatan doang ya. Sebenarnya kalimatnya itu atau namanya itu monokotiledon sama dikotiledon. Nah, itu teh menunjukkan gitu ya, ada yang mono atau satu kotiledonnya, atau ada yang ada yang dua kotiledonnya. Berarti dari sini pun sudah terjawab. Kalau misalkan kotiledonnya cuma satu, berarti dia monokotil. Kalau dia dua, berarti dia dikotil. Terus Bu, kalau misalkan ini gimana yang kelipatan 3, kelipatan 4, 5, kayak gitu-gitu. Nah, sekarang kita bahas. Jadi, kalau misalkan dari pertulangan daun, monokotil itu mayoritas daun-daunnya itu sejajar, lengkung. Nah, kalau misalkan dikotil itu lebih banyak lagi jenis-jenis pertulangan daunnya. Ada yang menyirip, ada yang menjari gitu ya, jadi macam-macam.
Kalau misalkan dari batangnya sendiri, maksudnya batangnya itu dari pengangkut atau berkas pembuluhnya gitu ya, berkas pengangkutnya. Kalau monokotil dia itu lebih sederhana, jadi cenderung menyebar gitu ya si berkas pengangkutnya. Masih ingat gak berkas pengangkut itu apa? Xilem sama phloem. Nah, itu yang kita bahas ya, berkas pengangkut. Sedangkan kalau tumbuhan dikotil, berkas pengangkutnya itu cenderung lebih rapih, lebih tersusun gitu ya. Lihat aja ini, dia lebih menyebar. Sedangkan kalau yang dikotil itu seolah-olah kayak ada barriernya gitu ya, jadi benar-benar rapih gitu. Nah, ini kalau misalkan kita amati dari mikroskop atau bisa lebih detail gitu ya mengamatinya. Jadi kurang bisa dilihat secara kasat mata. Kalau misalkan bunga, di sini bagian perhiasan bunganya atau kelipatan jumlah perhiasan bunganya. Bukan jumlah bunganya. Kan ini jumlah bagian tumbuhan kan ya yang ditanyakan. Tapi yang kalau bunga itu bunganya mah ya udah satu aja, cuman kita bahas tentang mahkota bunganya gitu. Jadi per bunga si mahkota ini. Jadi kelipatan 3 atau hanya 3 dari setiap bunganya gitu. Dapat dimengerti ya? Nah, ketika mulai masuk ke perhiasan bunga, yang tumbuhan monokotil itu cenderung terdiri dari kelipatan 3 atau ya emang cuma 3 gitu ya si kelopaknya. Misalkan ini nih bunga untuk yang Solanaceae gitu ya. Mereka itu punya 6 mahkota bunga. Jadi kelipatan 3 kayak gini. Nah, sedangkan untuk tumbuhan yang dikotil, bunganya itu biasanya memiliki lebih banyak kelipatan mahkota gitu ya, kelipatan perhiasan bunga. Bisa kelipatan 2, kelipatan 4, atau kelipatan 5. Nah, jadi misalkan pohon atau bunga dari hari gitu ya, dia kan banyak banget kelopaknya gitu ya, kalau kalian ngitung tuh capek. Itu berarti masuk ke dikotiledon. Kalau untuk akarnya sendiri, monokotil itu pada umumnya hanya memiliki akar serabut. Sedangkan kalau yang dikotil itu akarnya akar tunggang. Kalian bisa kan ngebedain mana akar serabut, mana akar tunggang? Nah, kalau misalkan akar serabut itu akar utamanya nggak kelihatan, nggak bisa kebedain gitu ya. Jadi cenderung sama kayak gini, walaupun ukurannya besar pun kalau misalkan nggak bisa kebedain itu akarnya serabut. Maksudnya ukuran besar tuh kayak gimana sih? Kayak akar anggrek misalkan ya, dibandingin sama akar toge kan, akar toge. Aduh. Nah, berarti jawabannya udah jelas ya, yang yang kotiledon, karena jumlah bagian tumbuhan yang menentukan si karakteristik monokotil atau dikotil. Misalkan ini nih, misalkan ya, tumbuhan apa ini? Tumbuhan cabai atau cengkeh ya. Nah, kalau misalkan tumbuhan cabai ini kira-kira dia monokotil apa dikotil? Coba, ini akarnya akar tunggang apa bukan? Atau serabut gitu ya. Coba dilihat. Ini kita bandingkan dengan karakteristik yang sudah kita bahas tadi. Untuk monokotil atau dikotilnya, ini kotiledonnya kita masih menentukan karena nggak bisa kelihatan ya di sini kotiledonnya kayak gimana. Kalau misalkan petualangan daunnya dia gimana? Nih, dari karakteristik ini. Pertulangan daunnya dia sejajar ataukah menyirip? Ya, dia menyirip ya. Kalau akarnya, karena ini batangnya kita nggak bisa ngamatin di sini ya, karena harus pakai mikroskop dulu. Ini akarnya akar apa? Akar tunggang apa serabut nih yang kayak gini? Kok ada 3 bu gitu, yang gedenya. Ini termasuk sebagai akar tunggang, walaupun ada seolah-olah gitu ya, seolah-olah kelihatan ada 3 yang utama, tapi tetap
dia itu yang utamanya bisa kelihatan bedanya. Jadi dia merupakan akar tunggang. Lah, yang jadi masalah di sini, Bu. Kok ini sama kayak Solanase tadi sih? Nih kayak gini nih. Si bunganya ada mahkotanya tuh ada 6. Gimana dong? Coba. Kadang kalau misalkan lagi panik tuh suka jadi bingung gitu ya. Padahal 6 mahkota bunga itu kan hasil dari 3 kali 2 ya. Di sini karena mayoritas karakteristiknya adalah karakteristik dikotil, maka walaupun ini ada 6 mahkota, ini bukan kelipatan 3 guys, tapi kelipatan 2 masuknya. Jadi cabai ini atau cengek merupakan tumbuhan dikotil. Oke, Ibu cukupkan dulu pembahasan soal untuk hari ini ya. Terima kasih banyak pokoknya buat teman-teman yang udah ikut menyimak dan ikut belajar dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa lebih berkah, bermanfaat, dan berguna untuk kita semua. Amin. Jangan lupa cek terus channel sukses PTN SMA DTBS Putri. Like kalau kamu suka sama video ini, komen juga untuk diskusi bareng-bareng. Share ke teman-teman kalian biar kita bisa belajar bersama. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan sama video-video terbarunya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.